Mulane kanjeng Nabi niku unik. Nggih, unike ngeten nggih. Kabeh nabi angger kabundut digenti nabi. Kecuali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau cukup digenti ulama, disebut ulama. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten, diguyon tapi guyone nabi ke hak. Jadi wa min karomatil Ghazali di kitab-kitab dijelaskan kanjeng Nabi nate ngendikan ngeten, ulama umati karosuli Bani Israil, wonten riwayat ka ambiya Bani Israil. Ulama umatku itu fungsinya padha karo Nabi Bani Nabi Musa gak terima. Bagaimana mungkin ulama disejajarkan nopo? Disejajarkan nopo? Nah, sehingga dalam alam roh itu Nabi Musa gak terima. Sebenarnya mak. Iya dari kanjeng Nabi. Masih buktikan. Nabi ninggali Imam Ghazali. Yo ora kowe mesti diceluk. So perkara. Imam Ghazali ditimbali ditakoki oleh Nabi Musa. Man anta ya. Kowe iku sapa ya? Imam Ghazali jawab anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Memang jenenge Imam Ghazali Muhammad sampai 3 kali, anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya sampai panjang. Saya ini Muhammad, anaknya Muhammad. Saya orang Tus dan saya bermadzhab Syafi'i. Nabi Musa mulai tersinggung. Ditakoki jeneng jawab kecangkeman panjang. Jawab Imam Ghazali lucu. Cek lumayan kula ke jenengan. Kula nerangno jenengan pantes wong jenengan menungso. Jenengan malah kepanjangan. Padahal sing jenengan terangno ya alamus sirra wa akhfa. Zat sing ngerti rahasia. Apa jare Nabi Musa? Jenengan nate tak ngerti pangeran wa ma tilka biyamini kaya Musa. Sa sing mbok tangan-tanganmu apa? Nabi Musa le jawab, qala dia asoya atawakkau alaiha wa usyu biya ala ghanami wa liya fiha ma'arifu. Sa ning tangan-tanganmu apa? Jawab Nabi Musa, ini tongkat saya Gusti. Tak gawe jalan-jalan, tak pakai angon wedhus dan banyak fungsinya lagi Gusti. Lah iya, wong ditakoki iku apa kok jawab pajange ngono gitu. Akhirnya Nabi Musa mantep, ya matem pinter-pinter. Tapi mergo sing diundang Imam Ghazali, cara sing diundang kowe ora wae. Perkara tok. Tapi itu memang nyata. Umat Nabi nunggoni Nabi itu nyata. Saiki kaya Aleppo kaya apa? Ngerinya di Aleppo, ngerinya di Irak. Enggak ada orang yang terlintas pindah agama. Kayak apa kecewanya orang Islam dengan kehidupan? Tapi tetap tauhid itu mantap. Karena mereka menganggap tauhid kayak ilmu eksak. Kayak ilmu apa? Wong melarat yang muni 1 tambah 1 2, wong sugih muni 1 tambah 1. Ahok yang muni 2, Agus yang muni 2, Nusron yang muni 2, padha kabeh. Nek ra cocok kelah itu tetep muni napa? 2. Ayo saiki misale lonte takoki satu sampe 2. Sono ulama muni, tak muni 4 tah ben beda mek lonte yo gendeng tetep muni napa? Itu nah tauhid itu harus kayak eksak, sudah ilmu permanen. Mulane disebut nak wis tauhid kudu ansomi milqah, wis permanen kaya ngene. Sebenarnya dalam napa la ilaha illallah. Ana kalimatul haqqin aliyana wa aliyanamu wa biha nufatu insyaallah taala minal itu lha umat kan barokah bayyinah. Ya barokah napa? Mulane muwasalah sambunge ulama mbek Kanjeng Nabi, nak ulamae cek gelem nerang. Ya nek nerangno berarti gugur sangka dosa kitmanul itu. Tapi nak ulamae dhewe ora gelem nerangno, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergo ilmu nek diterangno dadi gampang kok nang ngandel kula. Ya kayak pangeran nak nerangno kan penak. Muhal Isa lahir tanpa bapak. Wah, hidup tanpa bapak. Pangeran lan nerangno gampang. Nak Isa mukal Adam nggih tapi malah tanpa bapak. Tanpa napa? Saiki wong mukal wis dadi tanah kok dadi manusa meneh. Berarti Nabi Adam yang mukal ya kok tanah dadi napa? Manusa. Jadi lewat penjelasan ini kan jadi gampang. Saiki kowe sampe dadi tanah, terus hidup lagi jadi manusia. Bedane apa mbek awal manusia yaitu dari napa? Dari napa? Lewat penjelasan itu setidaknya orang kan menganggap mungkin, yang mungkin sekali jadi tanah, jadi manusia. Kalau Nabi Adam dari tanah, jadi apa? Manusia. Lu apa harus ngomong gini terus?
Mulane dari Imam Suyuti walaqad wasalna lahumul qala ay bayyana lahumul rasulun minallah napa yaqulu suhufan mutahhar. Wa idza sami'u lan alikane krungu sapa wong akeh. Krungu maknane ya krungu Allah wa yang omongan sing ora penting. Aisat ma tegese wal adalan piloro minal kufari sanging pira-pira. Aradu mongko padha mengo sapa wong akeh anhu sanging istilah-ilah. Maknane aradu itu mengabaikan. Jika mereka mendengar sesuatu yang enggak baik, mereka mengabaikan. Wa qalu lan padha dawuh sapa wong akeh, "Dewe lana amaluna walakum amal." Kamu ya saya, kamu ya kamu. Lana amal. Lana itu tetap ketik itu amaluna ting amal. Kita walakum lan itu tetap ketik sira kabeh amal ting amal sira kabeh. Salamun alaikum. Muga-muga keselamatan itu alaikum ngatasi sira kabeh. Salam mutarokaten tegese salam perpisahan. Salim tum tegese salam sira kabeh minna sanging kita minasab ni sanging kiswan wa iki lan liyane iki. Jadi wong apik iku nek dijawab omongan elek semene salamun alaikum. Urusan dewe-dewe lan tadi orang golek kita. Al-Jalilina yang biro-biro sing kudu. Lah nashab itu tegese orang anjani kita di penting. Kalau suwon ge sesuk nak menawi sing ngangkung derek wis pengen minggu niku. Insyaallah jam 6 sampai setengah 8. Nak paru mung pengen ngamal tak kon nggih kopi nak lali iki boten apa-apa ora kok tuntut. Sampai nak sakake bayar ya ora apa-apa tapi. Tapi nak gelem yo terlalu ngamal arang-arang kok. Bayar jelas kalau kepengen saat ini ilmu hadis wis dadi fitnah. Sidik-sidik wong takok hadise sahih ta ora macam-macam. Sampeyan ben ngerti kayak apa dulu Imam Bukhari meneliti hadis. Dan kayak apa meskipun hadis itu sahih, ternyata punya makna itibar. Dia punya makna apa? Dan makna itibar ini kemudian yang meluas menjadi makna yang diikuti madzhab ahli sunnah. Misalnya begini, kalau contohkan, ini termasuk kealimannya Imam Bukhari, terus kemudian diikuti Imam Ghazali sampai ke kita, ini sampai ke kita. Misalnya begini, sampai nak darani asu najis orang misalnya, enggak ikut, jawab saja, najis. Kotoran manusia, najis. Terus batang, itu najis karena fisik, ya karena fisik, ya itu najis. Terus kemudian Allah ngendikan, innamal musyrikuna najasu. Orang musyrik itu najis. Sekarang kamu salaman sama orang non muslim, wajib dibasuh enggak tangan kamu? Enggak, jawab saja. Enggak kan? Ya. Jika duwe calon gubernur non muslim, wajib dibasuh enggak? Enggak kan? Ya, mergo duwe ta mergo suci. Artinya begini, ngendikane orang musyrik itu najis. Kemudian semua ulama ngendikan enat sul i'tiqad bahwa pikirannya dia itu najis. Kemudian ulama gawe kias. Kalau gitu najis itu tidak hanya urusan fisik atau materi fisik, tapi termasuk urusan maknawi. Buktinya orang musyrik secara maknawi dianggap. Nah, kemudian kita mengkiaskan itu. Kalau gitu kita punya najisnya hati saat kita fasuk, berhenti, degil, itu namanya kita punya nat satu qalbi. Karena dengki hasud itu najis, ini najis hati, kita berdoa Allahumma tahhir qalbi, hati saya disucikan. Andai kan semua makna itu fisik, hatiku suceni. Nak ngilangi najise asune dibuat, nak ngilangi najise tletong ning masjid tletong dibuat terus hatimu ketok. Mergo napa? Kan enggak begitu, karena najisnya hati adalah najis najis, itu ketika kita dengki hasud. Nah, ya kira-kira seperti itu. Bagaimana mungkin semua perilaku ulama buat takokno hadis piye? Karena kadang dan tidak kadang ya seringnya ulama menyimpulkan dari hadis sahih. Tapi kesimpulan yang tidak keluar sampai menjadikan bid'ah atau khurafat, karena itu kesimpulan yang dimaknai secara iktibar. Mulai ngendikan ulama-ulama wal iktibar maslaku dalil aqsa. Sebenarnya iktibar itu maslak, satu metode yang dilakukan semua orang yang mau berpikir. Paham ya, semua orang yang mau nopo? Ya caranya mikir ngoten niku. Misalnya innamal musyrikuna najis. Oh, berarti najis itu tidak hanya yang fisik, yang materi, yang maknawi juga ada yang najis.
Terus ada ayat fala yaqrabul masjidal haram, maka mereka tidak boleh dekat sama masjid haram karena masjid itu tempat suci. Tidak boleh kemasukan orang yang najis. Dalam konteks ini orang. Makanya dulu itu ada wali justru karena kalau sholat itu di luar masjid. Tapi udah tiru. Nah sampai niru kan gaya-gayanan kok. Terus ketika dia jadi wali itu banyak yang kira, mungkin nak sholat berdiri pol, malah jadi wali, singgok ngarep jadi wali. Ternyata dia setiap lebu masjid itu nangis. Ya Rabbi hada baitika. Layam bagi limisli ayat pula bisa kekaya Allah. Ini rumahmu ya Allah, begitu sakral, begitu suci. Saya orang nggak bener, nggak pantas masuk masjid, tapi saya harus sholat, harus jamaah. Tidak sholat itu. Aku makomnya semua. Lalu aku kok ngarep semangat. Ya semua makom. Ke makom fikih. Fadilah sok awal. Macam ngajimu lagi dok kono. Semua ngaji ku sing suwi kaya kula ngajine wis suwi. Ijek sinau. Lah kowe ngajimu ijek pokoke fadilah sok awal. Yo wis sampe iku sono anjen ilmu tok kono. Wis biasa wae. Lho kula lagi afdol, kula lah yakin afdol sok awal tidak sih guru. Yakin ada yakin. Tapi kira usah ngenyek sing guri, jangan-jangan sing guri duwe ilmu juga. Tapi orang lagi tak terang itu terlambat. Jadi ilmu itu macam-macam. Tapi kira usah tentang sunatan mutaba'ah Abdul Yusuf itu adalah sok. Tapi banyak juga ulama sholat itu. Ya kadang-kadang istirah di nafsi. Kadang-kadang saat khotibah ini wong alim ya wong arep wong khotibah terus ya lah. Terus kulon kesunatan Jumatan itu guri. Misalnya kalau Mustafa ketika khotib pulau mbok karep ras itu khutbah. Terus ngono ada munggah-munggah barang gak sopan gurune ini iso. Jadi uangmu itu juga kaget. Jadi ilmu itu macam-macam. Di ilmu ini nopo. Dan ilmu yang macam-macam ini adalah kesimpulan dari kadang dialekti Allah dengan ya, terus itu disimbol-simbol loh jenenge wal iktikar maslaku dari absor wal iktikar maslaku dari absor. Ini contoh gampang misalnya ini tak contoh ben sesuk sampean waktu sambung. Jika ada lelaki dan perempuan itu konflik dalam keluarga suami istri, maka fa'atu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Situ kirim delegasi, yang satu kirim delegasi. Suatu saat Sayyidina Ali konflik besar sama Muawiyah. Konflik besar, orang tahu semua peristiwa Siffin itu. Terus Sayyidina Ali ngendikan gini, ya Muawiyah, kamu kirim delegasi mediator, saya juga kirim karena kamu dengan saya ini sudah terlalu tegang. Kalau kita bertemu pasti tegang. Kirim orang yang netral yang jadi mediator. Terus si orang Khawarij tadi berantak. Malihada hukmun. Ini hukum apa? Tidak ada di Quran hadis aturan mediator. Kau no Quran mediator. Dari wong Khawarij, Sayyidina Ali ngendikan, Sayyidina Ali masih rileks. Sayyidina Ali baca ayat tadi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri takut konflik, maka jangan suami istri ini yang ketemu karena roh raine wis mangkel. Kirimlah mediator orang lain yang adil. Terus ngendikane Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusane umat Nabi Muhammad lebih serius ketimbang urusane suami istri. Lah nek urusan sepele wae butuh delegasi, menawa urusan ekstrem. Nangis akhirnya sahabat. Bahkan mau Khawarij saat itu yang iman ribuan. Akhirnya pro Sayyidina Ali, jebule ke ngalim tenan lho. Piye iki? Lah nek kabeh mbok takokno hadis iki Quran iki kowe ora tau iktibar. Nek cara wong iktibar ya masih ora ono Qurane tahu betul arah maknanya ke sana. Paham ya maksud? Paham ya? Mulane kuwi sing alim sing tenan. Salat kok ngarep ya apik dengan fadilah sofa apa, nggih. Nggo guri ya apik, tapi ojo guri sing sofe dhewe ya ora ya maksudnya. Terus kowe aneh-aneh. Nggo guri kepen dadi wali. Wong kula sing ijazah ya ora rido, nek model ngono iku ya ora rido. Ya wis tetep apik. Terutama wong alim nek makmum yo guri ae, saiki imame mari dredeg. Wong kula nate ngalami tenan ana tiyang khutbah. Dia enggak ngira Mbah Mun itu Jumatan di situ. Niku Mas Obar ya Allah, kena apa Mbah Mun Jumatan teng mriku. Rutusen. Kula akhirnya Mbah Mun kalau Jumatan di belakang.
Kalau roh Kiai Sahal tuh kan sering makmum Kiai Sahal. Nak Jumatan gitu tengguri. Malah teng pinggir mobil pas Jumatan pun full, beliau rawuh nggo ngawu mobil. Mobilnya pintunya pun bukaan terus gelar sajadah terus mungkin nak salam mun kundur. Itu tak nyerah ngaman khotibe. Jadi sosok bangar bebas Sahal. Meriang kan. Nah, ya mulane kula nak salat go guru aja tiru. Gus Pak salat go guru berarti sunah yo iku fungsine beda. Kayak gua karep go guru ora ono pengaruhe. Dadi wong yo mikir kias ma'al farik cara ilmu fikih. Nak kiasno iku ma'al jama'. Ma'al jama' itu pemersatu ilat. Aja kias ma'al farik. Dieling-eling ya. Jadi Sayyidina Ali itu ketika digugat, ini apa ada Qur'annya atau Sayyidina Ali baca wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakam. Urusan suami istri saja butuh mediasi. Apalagi ini urusan umat sing a'dhamu min amri rajulin wa mar'atin, lebih ngeri ketimbang hanya urusan suami dan istri. Iku wae butuh mediasi. Akhirnya wong Khawarij muni samina wa atona. Mane setelah Sayyidina Ali menerangkan hujah ada sekian ribu orang Khawarij yang bertaubat. Jadi ku pintere ulama itu tahu. Ya seperti yang saya katakan tadi. Najis itu ada najis fisik, ada najis non fisik. Sehingga ketika kita doa Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish, kenapa hati itu disucikan? Karena ada najis-najis maknawi, yaitu kayak sifat hasud, sifat apa?